kota Yogyakarta sampai ke selatan untuk mengungkap sebuah mitos, akan melanjutkan dengan proses mediumisasi untuk menguak misteri yang ada di Sandang Kenau. Hari ini kita akan mengeksplor di Museum Mini Sisa Hartaku Dusun Petung untuk mengungkap ada mitos atau ada cerita-cerita menarik ya Mas Semblo ya. Betul Mas Bimo. Ya, cerita-cerita menarik yang perlu kita ungkap, perlu kita kuak nanti. Tentunya ada proses. Tidak Mas Bimo, nanti kita akan ada Gimana Mas? penelusuran dan uji wani aja. Ada penelusuran dan uji wani. Ya teman-teman semua jangan ketinggalan semua. Nanti ada penelusuran dan uji wani dari teman-teman ya Mas Semblo ya. Ya sebelumnya tidak lupa juga mengingatkan kembali untuk teman-teman semua untuk mensupport channel YouTube Waniora Reborn dengan cara klik like, subscribe dan share, dan juga tentunya aktifkan notifikasi lonceng agar teman-teman semua tidak ketinggalan update-update terbaru channel Waniora Reborn ya. Pada malam hari ini seperti biasa saya datang berdua berdiri di sini dengan Mas Semplok Prawiro Dirjo, teman-teman bergoto semua, dan tentunya ditemani oleh Mas Bos Gabul. Sugeng dalu Mas Bos. Ye, sugeng dalu Mas Kuku Bimo Kudoro. Ya, semangat sehat selalu Mas Bos ye. Ya, semangat selalu, sehat selalu Mas yang akan bercerita. Sebelumnya saya ucapkan pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam bahagia selalu, salam sejahtera selalu, salam seruput, salam menjengat, salam ayam tentram, salam rahayu, dan tentunya tetap salam Waniora Reborn. Yes. Oke. Seperti itu teman-teman semuanya, sudah dipaparkan Mas Semplok dan Mas Bima. Kita pada malam hari ini tidak datang sendirian, kita datang bersama teman-teman dan bergoto Waniora dan warga sekitar yang tentunya sudah membantu kita sampai ke area sini ya Mas ya. Ya, terima kasih, tentunya apresiasi yang luar biasa kita ucapkan kepada seluruh teman-teman semuanya yang sudah menyambut dengan segala kehangatannya sehingga kita diterima dengan sangat-sangat baik dan istimewa di Dusun Petung ini. Ada tambahan Mas? Sedikit motong Mas Bos ya. Iya. Informasi melenceng dari topik aja. Iya. Kita awal bulan ini rencana akan open PO kaos lagi Mas Bos. Oh, open. Oh, Ya, yang satu warna hitam. Motor ketiga ya. Ya, warna hitam seperti yang dipakai Mas Bos. Bentar Mas Bos. Oh iya. Oke. Ini yang desain terbaru ya. Ya, Desain warna terbaru, warna hitam dan warna abu-abu seperti ini. Ya, Ada dua warna ya teman-teman. Nanti besok mungkin kita akan upload di IG ya. Informasinya ada di IG Waniora Official. Begitu Mas Bos. Itu melenceng dari tema yang ada. Ya. Ya, ini dia teman-teman non sewu, di samping kanan saya sudah ada Bapak Rianto, tentunya pemilik Pak Ndik dari Museum ini Sisa Hartaku. Iya. Beliau inilah yang akan bercerita tentang apapun fenomena, apapun kejadian yang tentunya bukan sifatnya untuk menakut-nakuti, tidak sama sekali. Cuman memang bercerita bahwa sesuatu hal antara dunia yang nyata dan dunia gaib memang benar-benar ada. Ya, monggo Pak Rianto bisa bercerita, mau dari mana saja boleh. Oke. Atau dari kejadian yang barusan kemarin Pak, barusan terjadi Pak, yang dialami Pak Dukuh. Oh iya, betul Ya. ya. Oke. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam kepada kru Waniora Reborn ya, yang di malam hari ini berkesempatan untuk mengadakan acara mengeksplor Museum Mini Sisa Hartaku. Tentang kejadian yang pernah terjadi di Museum Mini Sisa Hartaku, kebetulan didapat atau dialami oleh kakak sepupu saya sendiri, yaitu ya
kebetulan beliaunya adalah kepala dusun di sini atau kadus. Pak Namanya, Dukuh. Bapak Pairin. Bapak Pairen. Waktu itu beliaunya mau eh, pulang ke bekas rumahnya. Oh, bekas ada Di belakang di museum ya? sebelah atas museum ini. Museum, oke. Kebetulan waktu itu cuacanya sedang hujan, Mas. Hujan. Hujan deras lah. Terus akhirnya mampir berteduh di museum Sebuah ini. titik Ya, ya, Pak ya. Pas lagi duduk, kebetulan beliaunya itu didatangi sosok nenek-nenek yang pakai hijab. Pakai Pakai itu hijab. nenek-nenek beneran atau yang tak kasat mata, Pak? Tak kasat mata. Oh, tak kasat mata. Iya, 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 nenek-nenek oke. yang tak kasat mata. Wah, ini Pak, saya sudah Sudah mulai semuanya ya menjengkelnya luar biasa interaksi ya, sekali, merinding banget. interaksinya merinding Ya, benar. banget ya. Tapi akhirnya Pak Dukuh itu istilahnya sudah tahu maksud dan tujuannya beliau. Akhirnya kakak saya cuma bilang gini, ya monggo silahkan kalau mau sholawatan. Oh, sholawat zikir, Pak, ya? Iya, sholawat zikir nanti saya ikuti, saya amini. Cuman kakak saya juga izin, nanti saya izin mau merekam itu. Akhirnya pas kejadian leluhur yang di museum ini pada sholawatan zikir, akhirnya direkam sama Pak Dukuh. Direkam dan tertangkap, Pak? Tertangkap. Oh, ya. Ya, itu dia. Dan Mas Cahyo non sewu. Ya, Videonya. ya. Videonya. Nah, ini teman-teman, jadi kejadian yang sangat kita anggap Nah, jadi ya ini videonya yang didapat oleh kakak saya ya. ya, suara orang zikir, padahal di situ Pak Dukuh itu ketika ini jam 3 sore ya, Pak. Iya, kurang Jam lebih 3 sore benar sendirian sendirian. dan tidak ada satu orang pun di area sekitarnya. Iya. Cuman suara zikir terdengar dengan jelas. Teman-teman bisa perhatikan, monggo. Mungkin pakai wireless ya. Nah ini suaranya. Nah. Cukup jelas sekali. Iya, jelas sekali, Pak. Iya. Iya. Cekat, Pak. Oke. Ya. Ya, itu teman-teman semuanya sesuatu fenomena yang sangat-sangat luar biasa. Saya anggap luar biasa karena ini adalah suara orang banyak melakukan zikir atau sholawatan, dan kebetulan seizin dari tentunya dari Sang Maha Pencipta, Pak Dukuh ini juga meminta izin untuk merekam dan ternyata tertangkap suaranya dengan sangat jelas sekali, padahal memang tidak ada satupun orang ketika kejadian itu terjadi ya. Iya, kecuali Pak Dukuh sendiri Kecuali itu ya Pak Dukuh sendiri. sendiri. Nggih, matur sembah nuwun Pak Rianto. Nggih. Oke, teman-teman semuanya, itulah sebuah kejadian nyata, kejadian yang benar-benar tanpa direkayasa, dan titik kejadian di mana Pak Dukuh mendengarkan suara orang sholawatan atau pikiran. Nanti pun kita akan ke area titik itu karena sudah diberitahukan titik area. Cuman saya memang tidak mau masuk ke area lebih dulu karena ingin merasakan sesuatu yang istimewa ataupun luar biasa. Oke, tentunya tidak panjang lebar, segera akan kita explore. Tentunya nanti ada proses part 2 uji wani. Jika ada salah satu teman-teman semuanya, baik dari kru Waniora ataupun dari warga sekitar yang berani uji wani merasakan semua fenomena yang ada di lokasi ini, seperti itu. Karena tentunya dengan kejadian erupsi di tahun 2010 tersapu bersih seluruh kampung, rata, hilang semuanya, dan kejadian-kejadian yang sering terjadi di area ini tentunya sesuatu hal yang teman-teman semuanya akan menunggu di area ini, dan kita akan langsung gas masuk melakukan penelusuran. Kita merasakan semua fenomena apapun yang terjadi di area ini. Monggo Mas Emplok, kita gas. Nah ini teman-teman,
Di sini ada dari tadi mengikuti kita, ada hewan apa mas? Berkaki 4 ya. Berkaki 4. Emang jarak sekian suara saya masih terdengar dengan jelas ya mas? Masih Mas Bos, aman. Gitu. Salah satu mic wireless kita atau dua-duanya mas? Malah di sininya Mas Bos. Transmitter ya? Heeh. Oke. Ini ada Mas Santoso, Mas Haji, Mas Agung, Setiawan. Ini Assalamualaikum. siap. Kita akan mulai penelusuran teman-teman. Assalamualaikum. Ya sudah mulai mas. Teman-teman semuanya, getaran-getaran sudah mulai terasa karena memang Tertangkap jelas sekali. suara apa itu mas ya? Kurang tahu Mas Bos dari tadi itu. Tapi bukan tokek loh Mas Bos. Bukannya kayak Bukan. Cuman burung tok ya? tok 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 gitu Pak. Ini suara hewan ya yang jelas ya. Iya. Subhanallah. Mas Bos. Ya. Beneran sumpah. Ini kalau nanti di live edit kayaknya mungkin ada ketemu Mas Bos. Saya merinding sumpah. Kalau teman-teman ada yang melihat, sudah jelas merinding seperti ini. kalau teman-teman ada yang melihat itu seperti ada asap jalan ke sana Mas Bos. Asap. Ya, oke. Karena memang di belakang saya teman-teman semuanya memang ini sudah di luar area museum mini ya teman-teman semuanya. Jadi sosok-sosok seperti yang sudah saya paparkan di depan, banyak sosok yang beraura mohon maaf negatif dan positif ada di sini semua, tidak semuanya negatif. Dan di belakang ini memang ada sosok-sosok dengan perwujudan, oke, suara. Ada yang melihat Mas Bos. Ada yang melihat. Ada yang lewat gitu tadi. Ya. Oke, semoga tertangkap Tertangkap, Mas natural Bos. dengan kamera kita sehingga di suatu saat kita bisa live delay atau live edit untuk memunculkan penampakan yang tertangkap secara natural di kamera kita tanpa adanya rekayasa apapun. Oke, kita lanjut jalan Siap Mas Bos. karena saya penasaran sekali. Saya merinding Saya sekali Mas ingin Bos. sampai ke titik area di mana waktu itu Pak Duko mengalami fenomena yang luar biasa. Suara orang dikiran dengan begitu kerasnya tertangkap di dan sempat terekam ya. Mas, teman-teman semuanya, monggo Mas. Putih senternya Mas Bos bukan. Tadi senternya Mas Bos pas mengarah ke arah kanan dari sisi kamera saya dan ada yang lewat putih kenceng, banyak yang lihat. Oke, nanti dikira center saya, mungkin saya pindah ke center kuning atau hijau. Kuning aja Mas Bos. Aduh. Sosok mata merah di antara pohon pisang. Ya, kulon monggo. Kita datang ke sini dengan tujuan tidak sedikit pun ingin mengganggu, cuman interaksi ataupun eksistensi kalian semua untuk ke kita persilahkan ya Mas, teman-teman semuanya. Siap. Enggak Mas. Kamera jangan dipakai mainan. Saya nggak pernah main kayak mainan kamera teman-teman. Tangan dua-duanya sudah memegang ini blur. Ini blur juga ngeblur dengan sendirinya ya teman-teman. Informasi warna seperti yang saya turun. Assalamualaikum. Nah ini teman-teman, kita sudah memasuki area Museum Mas Bos. dari museum. Museum ini sisa Taku, Dusun Petung, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman Mas Sleman. Bos. Seperti ada yang Oh mengikuti kita, benar, Mas Bos. seperti saya mendengar suara yang kaget aku. ternyata betul, kita diikuti. Saya mendengar langkah. Saya kira saya mendengarkan Mas Empok posisi terdiam, kok masih ada di belakangnya suara langkah. Ternyata kita ditemani, kita tidak sendirian Mas Empok, teman-teman semuanya. Malam ini kita bertiga Mas Bos. Malam ini kita bertiga, kita ditemani Guguk. Guguk, ya. Mas Bos, kita ke sana dulu Mas Bos. Oke, kita mulai dari sisi kanan dulu. Nantinya ke titik area di mana suara itu terdengar ya, teman-teman. Agak ke semuanya. atas ya Mas Bos. Ternyata tidak hanya satu Mas.
Oh banyak mas bos. Ya. Mas sempat mencium sesuatu bau. Mm-mm. Apa mas? Amis-amis gimana gitu. Beda ya mas ya. Ini kalau saya yang mencium entah bekas atau ada yang menyerang saya bau wangi dupa di area ini. Saya mah nggak mencium mas bos. Nggak mencium. Assalamualaikum. Di atas genteng mas bos saya selap gitu tadi. Wow, blur nggak jelas. Assalamualaikum. Nggak bisa fokus kameranya. Oke, fokus lagi. Bun. Merinding sekali di sini mas bos saya. Ya, betul banget. Oke, kita ditemani lagi. Kalau minggat aku di haru kiri. Dua, kita tidak sendirian teman-teman semuanya. Dua pasang anjing. Yuk, Yuk mas bos. ya. Mas Semplok takut sama anjing. Oh, mas bos. Ayo. No. Melu rapopo. Oke, biarkan. Saya barusan mendengar suara dari atas pohon ini mas, cuman kebetulan pas jenengan tidak fokus. Lo tahu di bos nek haru kiri malah. Saya itu fokus ke atas sana mas bos. Coba mas bos. Ya, suara seperti burung tadi terdengar terus. Coba mas bos. Kanan dikit. Bener nggak ada sesuatu di sana mas bos? Ya banyak mas. Banyak tentunya. Kalau nanti kita deskripsikan nanti akan berpindah. Siap mas bos. Kita harapkan karena banyak, saya sudah bilang memang sosok-sosok yang sering kita jumpai dan sosok yang beraura positif. Mas, ini cuaca tidak hujan, Tapi seperti turun abu ya mas bos. turun kayak seperti Iya, betul ini coba, teman-teman Mas Bos. lokasi seperti abu. Ini tepat di arah depan center saya. Teman di depan center mas bos loh ini. Coba Kamera. Nggak ada di sini mas bos. Depan center mas bos aja. Iya, di depan center saya ini teman-teman, jadi seperti kayak abu berjatuhan. Nah, ini jelas sekali ya Mas Mbok ya. Kita Cuman di atasnya mas bos aja. Saya kesini nggak ada mas bos. Cuma di depan senternya jenengan tok. ya, karena bagaimanapun teman-teman semuanya, karena di area museum ini tentunya sebuah tempat yang didirikan untuk mengenang kejadian yang terjadi di tahun 2010 yang menyapu bersih seluruh rumah yang ada di dusun Petung ini, sekitar 114 KK ya. Bersih Mas, Bersih mas teman-teman bos. semuanya tanpa tersisa. Dan kebetulan evakuasi ke area yang lebih aman. Cuman ada waktu itu informasi dari Pak Rianto sebagai narasumber kita, ada 1 korban jiwa ya ketika kejadian itu di tahun 2010 terjadi ya Mas Semplok. Siap mas bos. Udan au bukan, kita mau ke atas kesini juga cari. Ini jadi memang di area ini teman-teman tadi tidak ini. Nah, ini Kencang banget mas bos. kenceng banget. Coba mas bos. Ini Kencang banget ya. Tapi sebenarnya kita sebelum naik ke sini tuh kita juga nyari teman yang ada di Basarnas ya, Nah, mas ini. bos. ya Coba Iya. mas kalau geser mas bos. Kayak sini mas bos. Ada Sama. nggak? sama Kenceng ya mas bos. Mas, kenceng banget. Ya, ini seperti debu atau ya Seperti bisa hujan kita abu. katakan seperti hujan abu di area ini teman-teman semuanya. Oke, kita fast moving ke depan apa mas bos? Ya, saya merinding semua di sini teman-teman, dari Benar, Mas, ujung Bos. kaki ke Oh, something. ya, suara Merinding
merinding sekali saya di sini mas bos. Merinding. Sudah jelas Sumpah, sampai seperti ini Coba, teman-teman Mas. semuanya. Nggak kelihatan nih malah. Merinding banget. Wow. Turun. Skip mas, lanjut jalan. Oke siap, kita akan lanjut jalan. Oke mas, kita ke sisi barat mas Mlo. Karena ini karena area udah mentok teman-teman. Ini di sisi paling timur, di sebelahnya sudah pegunungan. Area yang tentunya tidak bisa kita lewati mas. Betul mas bos. Ini termasuk Mas suara seperti suara gitu ya di atas ya. Ini bangunan museum bukan mas bos. ya. Oh iya mas bos, kita mau masuk apa? Boleh ya, biar teman-teman juga tahu Kita masuk dari belakang ya mas bos berarti. kondisi dalamnya. Kalau depan kan sana. Ya, nah barang-barang berisi barang-barang antik. Kayaknya Ini cukup pakai ini mas bos. foto-foto teman-teman semuanya, foto-foto kejadian 2000. pasca, tentunya pasca erupsi 2010. Nah ini ketika Lahar awan dingin, panas lagi. awan panas lari itu mas bos. ya turun. Ini kita tentunya suatu kehormatan Mas Emplok, kita wisata malam ini. Iya, Di Mas Bos. museum ini sekalian kita explore karena saya belum pernah kesini juga. Kalau Nah, ini suatu sosok yang sangat-sangat fenomenal. oh Tentunya. beliau ya mas bos. Ya, beliau ada Simbah ya. masih terkenang di sini dan di atas. Tentunya teman-teman semuanya tahu siapa beliau. Simbah mas bos. Ya, Simbah Mbah Marijan ya. Beliau sangat mengemban tugas sekali mas bos. Betul banget. Ya, ini masih alat-alat Jawa yang masih ada. Ini efek awan panas juga mas bos ya. Ya, tentunya. Rumah ini tuh sempat kayak roboh mas bos karena Roboh. awan panas itu ya Ya, kebakar. terus Direnovasi dijadikan dijadikan museum ya. Mas bos. Dan ini bekas-bekas dari tentunya ketika kejadian di tahun 2010 dan bekasnya ini masih ada semuanya mas ya. Masih mas bos. Iya. Mas Regar putar balik mas bos. Dibelasuk oleh GPS katanya. Oh, oke. Oke. Aduh, sebentar mas bos. Tiba-tiba nge-ground. Udah mas bos. Oke. Oke, yuk kita Saya jalan. merinding sekali di sini malam. Ya. Nah, inilah. Sebenarnya gimana ya mas bos? Bisa kita eksplor sambil mengenang kejadian 2010 mas bos. Aduh. Keren sekali nih. Cek teman-teman. Oke, kita keluar area karena dari tadi tidak ada masalah. Di Oke, lokasi sudah. ini Saya membawa sesuatu yang memang susah saya deskripsikan. Tidak bisa mas bos. Lagi-lagi susah klonun. Assalamualaikum. Lalu ya, oke, apa yang luar biasa di sini bersama dengan Mas Bro. Aduh, ini apanya ya? Coba matikan lighting besar mas. Kita di dalam ruangan tentunya sangat jelas. Sebentar mas bos. Masih ingat belum? Oke. Sadu pakai senter kuning aja. Ya. Oke, ini teman-teman jadi Kemeresek, kadang kemeresek, kadang enggak audionya. oke, karena benturan ya mas ya. Iya. Benturan kita masuk ke area di sini alat-alat yang sakral. Ada sebuah gamelan, ada sebuah layang, dan bau ini tidak hilang dari indera penciuman saya mas bro. Bau yang belum bau. Sudah. Ini bukan bau dupa lagi yang saya Subhanallah saya kaget mas bos.
topeng ya Mas Bos. Sampai aman sekarang aman. Coba Mas Bos ngomong dengar nggak? Ya kalau dalam jarak sekian masih terdengar ya Mas ya. Malah jos denger aman. Coba saya pasang lagi ya teman-teman. Samping. Ya Mas Semplok agak berlari karena Coba kalau ini saya pasang lagi. oke. Cek. Ya masuk lagi. Mas Bos dengar banget ya. Oke sudah Cek. aman. Aman sudah. Aman. Kalau di headset saya aman sudah. Sudah aman ya. Oke Mas, kita langsung gas Mas. Kemudian Aduh. Nggak bisa buat jalanin Mas Bos. oke, kalau dengan cukup perangkat sudah terdengar jelas, kita lepas semua aja Mas perang alat. Coba ini bisa. Bisa ya. Oke teman-teman, kita tidak bisa naik Kayak ono orang ngadeg di depan katanya. suara. Us. Assalamualaikum. Wah ini saya copot aja Mas Bos. Suara lemparan keras banget. Mas Bos. Ya, Lampu di dalam tadi mati loh Mas Bos. betul. Lampu di dalam ini tadi mati loh Mas Iya. Bos. Oke. Sumpah, Dan sumpah. Saya merinding banget nih. ini sekejur tubuh. Tutup Mas Bos juga. Nyalakan, Mas. Nyalakan aja ya Mas Bos. Silakan. Oke, seperti ini luar biasa banget. Teman-teman semuanya, ini kita masuk area seperti area yang sudah saya atur, bilang tadi, kental banget dengan nuansa ini ya Mas Blok ya, getaran mistisnya. Blur Mas Bos. Dan di ruangan yang barusan kita masuki tadi lampu mati. Sekarang nyala sendiri Mas Bos. Masuk Mas Bos. Kita masuk. Sekarang lampu nyala sendiri. Assalamualaikum. Sumpah nggak ada orang, tanpa ada orang satupun teman-teman. Kita keliling ya Mas Bos. Kembali lagi. Ada sosok wanita yang ketangkap wanita normal di mana ya? Saya pas nggak fokus sama sekali tadi. Ada apa? Wanita duduk. Oke. Ini luar biasa banget. Laki-laki pakai belangkon itu Banyak. foto. Ya. Oke teman-teman, sosok-sosok dengan pakaian Jawa Covering. mencium. Oke, enggak. Kembali lagi saya mencium aroma bau wangi dupa. Cuman sebelum masuk tadi Mas, saya mencium sesuatu bau yang nggak enak. Seperti bau busuk, cuman susah untuk dideskripsikan. Kalau bangkai bukan, cuman baunya nggak enak. Cuman setelah melintas dari ruangan ini, saya kembali mencium aroma dupa wangi karena ada sosok yang mengeluarkan bau itu sehingga tercium di indera penciuman saya Mas Semplon ya teman-teman Betul Mas Bos. semuanya. Saya tadi menciumnya sangat kental Iya. terus merinding. Di ruangan ini tadi gelap teman-teman, mati, dan hanya ruangan ini yang Nyala lampunya lampu sekarang ya. menyala dengan Sendirinya. tidak ada satupun teman kita ataupun ini yang mengikuti karena kita benar-benar hanya berdua. Assalamualaikum. Kita hanya berdua teman-teman semuanya. Tentunya tidak akan ada rekayasa ataupun settingan apapun karena pemilik ataupun warga sekitar menyaksikan semua kita live di sini Mas. Iya Mas Bos. Tidak ada satupun yang menemani kita. Oke, di belakang barusan orang berjalan melintas ke utara Mas. Biasa kita temui. Disambut Nah, dengan baik kita oke. Mas Bos. Oke, sebelum kita masuk ini karena area juga saya merasakan getarannya juga Memang sangat lumayan Mas Bos. syahdu horor. Dan ini teman-teman, saya tunjukkan titik area di mana Pak Dukuh ya Mas Semplok, teman-teman semuanya Pak Dukuh di sini Mas Bos. mendengar ketika hujan turun berteduh dan mendengar suara sangat jelas, selawatan atau dikiran itu terdengar dengan jelas di area titik ini teman-teman. Di mana Mas Bos? Sini nih. Di warung ini Mas Bos. Wow.
Saya di sini juga merinding Mas Bos. Nah, di area inilah Mas, teman-teman semuanya, di area inilah ketika video yang kita tunjukkan tadi sempat terekam oleh beliau, terdengar suara pikiran atau selawatan yang Sangat kencang Mas Bos. kencang, keras sekali. Padahal di sini ketika itu jam 3 sore dan tidak ada orang satupun. Waktu itu hujan turun dengan deras. Di titik inilah Pak Dukuh juga ada Di tengah-tengah sini kayaknya Mas Bos dia berdiri kan? Iya betul, Kalau di area videonya ini- tadi. di area ini ya teman-teman semuanya. Something Mas Bos. Saya merasakan sesuatu mendekat Mas Bos. Bener nggak? Iya. Wow. Tapi ini memang tempat wisata yang syahdu ya Mas Bos. Syahdu, iya. Akan siapa saja untuk berwisata ke sini siang hari, dikelola oleh pemiliknya sendiri ya Mas Bos. Betul banget ya. Iya. Oke, kita biarkan. Yang jelas teman-teman semuanya, memang aura-aura getaran yang ada di area ini luar biasa sekali. Cuman selama bagaimanapun seperti yang disampaikan ya Mas Bro ya, kita dimanapun tempat kita uluk salam ataupun permisi. Iya Mas ataupun Bos. Kulon Nuwun. Tentunya tempat wisata itu seperti yang sudah diceritakan langsung oleh pemilik, Pak Rianto, sering pengunjung kerasukan karena dalam kondisi yang mungkin sesuatu sewu sikap ataupun tingkah laku yang kita tidak pernah tahu. Blur. Oke, udah enggak Mas Bos. Blur enggak kayak seperti ada yang mendekat di belakang ini Mas Bos kalau saya merasakan. Ya, tidak hanya ini karena banyak ya teman-teman semuanya. Ini saya sudah mulai Mas Blok. Teman-teman semuanya kalau ingin lebih mendapatkan suara di sekitar kita yang lebih peka bisa gunakan headset karena suara-suara yang ada di sekitar kita belum tentu tertangkap di Oke, coba Mas Bos kita pasang lagi bentar Mas Bos. kamera kita. Coba saya pasang lagi karena tadi benar-benar ngeground Mas Bos. Merinding banget ya Mas Bos. Nggak pakai berhenti Mas, Iya, nggak pakai berhenti. laki-laki pakai belangkon di dekat Mas Bos. Ya, itu mengikuti terus ya teman-teman semuanya, mengikuti terus ke kita berjalan. Ada dua bau yang selalu menemani kita Mas Blok. Saya mau tanya tadi, sebetulnya ada melihara di sini hewan ternak atau apa, seperti kalau saya bau seperti bau apa, kelepong ya Mas ya. Iya. Cuman harusnya kalau ya seperti itu. Moga Mas, kita lanjut jalan. Siap Mas Bos. Sudah nggak ada masalah, No, terpasang. sementara Jos. Oke. Ini ada suara TV. Suara TV, sosok TV ya Mas Bos. TV barang yang bekas sampai loncat kayak gini Mas Bos. Oke, di sini Mas Semplot jelas ya, di sana ada tertulis jangan disut, Mas Semplot, karena ini adalah sebuah ruangan yang tentunya ruangan spesial, dilarang, sudah tertulis dengan jelas. Saya sudah melihatnya, Mana Mas Bos? tidak boleh diambil gambar. Jadi kita pun tentunya karena akan masuk di satu ruangan ini ya, Mas Semplot. Tidak boleh ada tulisannya Mas Bos. Mana? Iya. Oh iya, memang benda ya kita sekedar membacakan aja ya Mas Bos. Di satu ruangan ini pengunjung wanita yang baru haid atau M dilarang masuk Ya, dan tertulis silakan mengambil gambar di ruangan ini. ya. Oke. Karena ada something ya Mas Bos. Betul. Kalau yang sebelah sini kamar satunya Mas Bos, boleh nggak? Ini bekas kamar tidur utama, bekas. Kamar mandi Mas Bos. Sampai hancur Mas Bos. Ini Mas Blok, inilah teman-teman semuanya
masih tersisa bangunan-bangunan bekas erupsi tahun 2010 ya Mas ya, meluluh lantakan karena ini jelas Sengaja tidak direnovasi Mas Bos. ya masih tersisa bekas kamar mandi ini, dan ini bekas kamar tidur utama. Dan Dan tertulis yang menarik Mas, dengan jelas Mas Bos. Coba Mas Bos saya shoot. ya, Benar. Merapi tak pernah ingkar janji memang. ya. Ini masih bangunan masih jelas ya di atas bangunan baru Mas ya. Bangunan baru kalau atasnya Mas Bos. Inilah sisa-sisa tembok. Nah ini Mas, ini di area ini jelas banget teman-teman semuanya bisa lihat karena bekas-bekas tidak dibersihkan, bekas debu, baju yang terkena baik abu vulkanik ataupun dari sisa-sisa awan Assalamualaikum. panas ya, Mas ya. Bentar Mas Bos, kayak ada yang ngintip di belakang jendela tadi. Oke, ini saya membawa kental banget teman-teman semuanya, bau seperti ini ya Mas ya, apa Abu vulkanik ya Mas Bos. abu vulkanik ya. Ini tercium di indera penciuman saya di ruangan ini, kental banget. Ke kandang sapi nggak ada kandang sapi ya Mas Bos, malah kandang sapi ya. Oke, kita lanjut Mas. Guys, kita udah berjalan berapa lama Mas? 50 menit Mas Bos. Oke. Ini masih foto-foto sisa puing teman-teman. Saya hanya menunjukkan sekedar untuk kenangan aja Mas Bos. Oke, silahkan kokas kamar tidur anak. Oke, kita tidak shoot ke situ karena ada memang tulisan dilarang memegang. Oke, berarti masih bisa sisa alat gitar, bass. Ada orang batuk Mas Bos. Sumpah di belakang kita ada orang batuk Mas Bos. Tidak ada orang tapi Mas Bos. Di area sini. Ya, kayak ada orang batuk tapi sepuh. Gitu dok. Oke Mas. Wow. Ini ada tulisan menarik. Habis sudah semua. Oh iya. Iya. Sisa-sisa barang yang Mas Bos. Seperti yang tertulis di tembok di ruangan kamar utama ya teman-teman semuanya. Di- tak pernah Ini nggak pakai alat pun ada yang dengar Mas. ya Jelas dengar suaranya. apa. Yang batuk tadi Mas Bos di belakang Oh, kiri iya. saya. Oke, itu yang kita harapkan ya teman-teman. Jadi bisa tertangkap natural. Karena saya menyarankan pakai headset karena dia akan lebih peka teman-teman semuanya mendengar apa yang kita dengar di lokasi. Teman-teman semuanya tentunya juga bisa mendengarkan. Oke, suara hewan seperti tak tok itu terus saja berbunyi. Oke, kita lanjut Mas. Bener, seliwar memang bener Mas. Kita di belakang jendela sana tuh pasti ser gitu rasanya. Itu kita perlihatkan. Ini explore sekalian kita mengajak teman-teman semuanya untuk wisata malam Mas. Iya, sekalian mengenang masa lalu Mas Bos. Betul banget. Tahun 2010. Bukti jam erupsi. Saya akan mendekat Mas Bos. Oke. Kenang-kenangan erupsi Merapi 2010, 5 November 2010 hari Jumat teman-teman. Jamnya tepat jam 12.05 menit. Kita berdoa juga, tidak lupa kita doakan juga bagi orang-orang yang mungkin terkena musibah dan meninggal dunia Mas Bos ya. Iya, tentunya hal itu tidak pernah lupa doa yang terbaik. Wush, minjem sendiri. Iya. Ini Mas Bos. Ya, bukti-bukti masih gambar-gambar lahar panas yang keluar dari sang Merapi yang perkasa ya. Iya, Mas Bos. Semuanya, dan sisa-sisa di sini bisa kita kehormatan wisata malam. Oke, suatu mau bergerak. Saya nyesek Mas Bos kalau di sini Mas Bos. Bukan nyesek gimana, cuman
mungkin mengingat korban-korban juga. Wow, di sana itu Mas Bos, di titik itu mungkin kita tantang teman-teman ujiwani di sana Mas Bos kalau mau. Oh ya, Itu tempat paling bawah Mas Bos. tempat paling bawah, cuman itu coba nanti kita tanya sama pemilik biar lampu bisa mati kembali. Karena Oke. nyala. Oke Mas Bos. Oke, kita nanti Mas, ini pesan. Oke, mungkin kita bisa closing di area ini karena kalau kita mau berjalan sini masih ada di sana tentunya sosok-sosok liar seperti yang saya deskripsikan Mas. Betul Mas Bos. Teman semuanya, Coba Mas Bos, kita akan ini ya Mas Bos, ini ada tugu, ada tulisan mungkin pesan Merapi. Aku ora ngalahan tur ya ora pengen dikalahke, nanging mesti tekan janjine mung nyuwun ngapura nek ana sing ketabrak keseret kintir kebanjiran lan kelep, merga ngalang-alangi dalan sing bakal tak lewati. Bahasa Indonesia kan Mas Bos? ya. Saya tidak menyerahkan, Tidak nyerah gitu ya Bos. ya. Tur pingin, Tur ya rapi ini berarti apa? tapi juga tidak mau Tidak mau dikalahkan. nanging mesti tekan janjinya, tapi pasti sampai janjinya. Mung nyuwun pangapura, cuman minta maaf nek ono sing ketabrak. Kalau ada yang tertabrak, terseret, hanyut, Kebanjiran kebanjiran dan kelelep itu hanyut juga Mas Bos. hanyut juga. Mergo ngalang-alangi karena menghalang-halangi jalan yang bakalan saya lewati. MMS ya. Seperti itu bahasa Indonesia ini kurang Iya. lebih Mas. Memang Merapi tidak pernah ingkar janji. Kita akan closing dan kita beri waktu kita 10 menit untuk Ya ini teman-teman bukti bahwa sampai di akhir penghujung pun di titik area ini pun tidak pakai berhenti, ada Mas Bos. berhentinya teman-teman semuanya. Getaran syahdu menjengat, merinding menjengat. Saya rasakan, Mas Sepul rasakan teman-teman semuanya. saya pakai jumper jadi nggak kelihatan Mas Bos. Oh iya, luar biasa. Tentunya sesuatu pengalaman yang asik banget. Jalan-jalan kita malam hari ini explore ataupun penelusuran ke Museum Mini Sisa Hartaku di Dusun Petung yang kampung yang hilang tersapu awan panas di tahun 2010 ketika erupsi Merapi itu terjadi. Betul Mas Bos. Oke teman-teman semuanya, saya kira perjalanan untuk pada malam hari ini explore untuk merasakan semua fenomena sudah cukup. Seperti yang Mas Semplok katakan, mewujudkan menampakkan sesuatu hal yang tak kasat mata untuk muncul dan terlihat jelas nampak di depan kamera adalah hal yang non sewu, Bukan keahlian kita Mas Bos. bukan karyan, tapi sesuatu hal yang sangat-sangat sulit untuk dilakukan. Betul Mas Bos. Makanya kita bilang tidak sehebat kawan-kawan yang lainnya Mas Ya, Bos. kalau ada yang bisa nampak dengan jelas, apalagi diajak ngobrol, tentunya teman-teman semuanya lebih tahu seperti itu. Gitu ya Mas. Siap Mas Bos. Iya. Kita closing. Kasih waktu kita 10 menit untuk menawarkan teman-teman yang mau ujiwani dan menyiapkan tempat. Terus kita akan gas ujiwani Mas Bos. Bentar Mas, seperti lampunya sudah mati sendiri. Oh, Enggak Mas Bos, masih nyala lagi Mas Bos. Oke. Ya. Ya, memang area paling tepat untuk ujiwani di Kalau tidak berani dalam ruangan Mas Bos, di gang itu aja udah lumayan Mas Bos. antara gang Rumah itulah dulu. Iya. Oke. Saya memang akan memilih tempat ujiwani di sana Mas. Teman-teman semuanya kita akan matikan sedikit. Seperti itu teman-teman semuanya, terima kasih sudah ikutin explore ataupun live kita penelusuran di Museum Mini Sisa Hartaku Dusun Petung di Kaliurang. Semoga semuanya apa yang kita rasakan teman-teman semuanya juga ikut merasakan seperti apa yang kita rasakan di lokasi. Saya cukupkan sekian, kita akan lanjut ke part 2 untuk sesi ujiwani. Semoga ada teman kita yang berani Betul Mas Bos. menerima tantangan kita ataupun berani untuk melakukan ujiwani sehingga part 2 bisa berjalan. Kita minta waktu sekitar 5 sampai 15 menit untuk baik setting alat di lokasi dan teman-teman yang berani untuk Ujiwani, betul Mas Bos. Oke, saya cukupkan sekian. Terima kasih buat semuanya teman-teman atas atensinya. Kita akan berjumpa lagi 5 atau 10 menit yang akan datang.
Oke Mas Bos. Saya akhiri teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tetap salam wabarakatuh. Wani Ora Reborn. Yes. Oke, putar-putar Mas. Saya putar dulu Sadu. sambil kita jalan ke teman-teman Mas Bos kita. Oke, kita akan sekalian membenarkan audio teman-teman.